Sahabat Kompas, selamat tahun baru. 2025 menjadi tahun pertama pembuktian kinerja kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Jika awal tahun biasanya identik dengan resolusi dan segudang harapan yang ingin diraih, pemerintahan baru ini pun punya cita-cita besar yang disertai dengan amunisi dan strategi jitu untuk mencapainya. Namun, untuk menuju ke sana sepertinya tak akan mudah, terutama dalam hal perekonomian. Halang rintang menghadang baik dari dalam maupun luar negeri. Sanggupkah pemerintahan Prabowo Gibran menjawabnya? Dan mesin-mesin apa saja yang harus digerakkan untuk mendongkrak perekonomian negara? Apakah program bombastis yang disebut-sebut memakan dana besar bisa menjadi sarananya? Mari kita ulas satu persatu bersama saya, Agustina Purwanti, dalam Bongkar Data. Sejak masa kampanye, pemerintahan Prabowo Gibran menawarkan sejumlah program prioritas. Salah satu yang paling memikat masyarakat adalah makan bergizi gratis atau lalu dikenal dengan program MBG. Tak sekedar janji, program itu pun benar-benar diwujudkan, tepatnya mulai 6 Januari 2025. Pada tahap awal, 190 lokasi dapur umum dikerahkan untuk memasok paket makan bergizi gratis itu. Baru berjalan beberapa hari, program yang nantinya menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan lansia itu masih menuai berbagai kritik. Mulai dari anggaran per sekali makan yang berangsur dikurangi, menu yang tidak menggambarkan gizi seimbang, hingga permintaan tambahan anggaran agar dapat menjangkau semua target dalam jangka waktu yang lebih lama. Terbaru, muncul gelombang protes dari para pedagang kantin yang justru merasa dirugikan. Terlepas dari semua kontroversi itu, MBG semestinya bisa menjadi salah satu mesin pendongkrak untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Anggaran sekitar 71 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah idealnya bisa menghadirkan dampak berganda atau multiplier effect bagi perekonomian secara nasional. Kementerian Keuangan menyebutkan, salah satu program unggulan itu diproyeksi akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1%. Dengan demikian, akan mendorong ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,2% selama 2025. Eits, tapi optimisme itu hanya akan terwujud jika program MBG benar-benar melibatkan warga dan UMKM lokal sebagai penyuplainya. Ini semestinya bukan hal yang mustahil, sebab segala komponen yang dibutuhkan tersedia di seluruh daerah di tanah air. Seperti beras, sayur, dan juga buah misalnya, yang menjadi menu utama program MBG. Pada gilirannya, program ini pun idealnya dapat mendorong kinerja sektor pertanian yang selama ini cukup tertatih untuk bertumbuh, padahal masih tercatat sebagai salah satu penyumbang utama ekonomi nasional. Tak hanya itu, sebanyak 0,82 juta tenaga kerja pun diprediksi terserap dalam program makan bergizi gratis tersebut. Jika benar terjadi, hal ini meniupkan angin segar di tengah badai gelombang PHK yang menyerbu sepanjang 2024 akibat melemahnya kinerja manufaktur di tanah air. Selain MBG, program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah baru pun diharapkan menjadi mesin lain penggerak ekonomi negara. Apalagi perumahan menjadi salah satu sektor dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang terbilang cukup besar. Berdasarkan laporan Kementerian PUPR tahun 2022, dengan rata-rata anggaran 120 triliun rupiah per tahun, sebesar 80-90%-nya menggunakan komponen dalam negeri. Seperti batu, pasir, dan semen misalnya. Secara umum, pemerintahan menetapkan setiap pekerjaan konstruksi untuk pembangunan rumah susun harus mematuhi ketentuan minimal TKDN 45%. Sementara itu, TKDN bagi pembangunan rumah khusus diberlakukan sebesar 55%. Sama halnya dengan program makan bergizi gratis, potensi terbukanya lapangan kerja pun cukup besar. Sebab umumnya pembangunan hunian dilakukan oleh pekerja-pekerja lokal. Dengan demikian, juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran yang selama ini masih digeluti oleh Indonesia. Data BPS mencatat, meskipun berangsur menurun, masih ada sedikitnya 7,47 juta penduduk usia kerja di Indonesia yang masih berstatus sebagai pengangguran pada Agustus 2024. Selain dua program besar itu, sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi juga harus tetap dioptimalkan.
Seperti misalnya manufaktur yang hingga saat ini masih menjadi penyumbang utama ekonomi negara. Upaya membuka peluang pasar baru dan revitalisasi industri juga harus dilakukan agar mesin industri pengolahan ini mampu bergerak lebih kencang. Hilirisasi pun perlu diperluas, tak hanya terbatas pada hasil tambang. Sebab Indonesia memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan melalui konsep hilirisasi, seperti misalnya produk-produk hasil pertanian. Upaya penguatan potensi domestik ini menjadi vital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025. Sebab di tahun ini, Indonesia tak memiliki momentum khusus untuk mendongkrak perekonomian seperti pemilu dan pilkada yang ada di tahun kemarin. Artinya, perputaran ekonomi yang cukup masif hanya akan didorong oleh rutinitas perayaan tahunan seperti Ramadan, Idul Fitri, atau Natal dan Tahun Baru. Kondisi global pun tak cukup menjanjikan untuk menjadi andalan. Ketidakpastian ekonomi global yang diwarnai dengan konflik geopolitik antar negara menjadi salah satu faktor yang melatar belakanginya. Prediksi stagnasi ekonomi global dan melambatnya pertumbuhan sejumlah negara di dunia pun berpotensi mengganggu kinerja perdagangan internasional di Indonesia yang beberapa waktu belakangan terbilang melemah. Salah satunya tergambar dari surplus neraca perdagangan yang cenderung turun. Merujuk data BPS, sepanjang Januari sampai November 2024, nilai surplus perdagangan Indonesia hanya 28,8 miliar dolar AS. Padahal, sepanjang 2023 mampu mencapai setidaknya 36,9 miliar dolar AS. Jika dilihat rata-rata surplus per bulan selama Januari hingga November 2024 ini, nilainya berkisar 2,6 miliar dolar AS per bulan. Jadi, diperkirakan total surplus 2024 hanya sekitar 31,5 miliar dolar AS. Artinya, tidak mampu melampaui capaian tahun sebelumnya. Nilainya semakin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 54,4 miliar dolar AS. Intinya, pemerintahan harus bekerja ekstra untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini. Sebagai langkah awal sebelum mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang telah ditargetkan. Bagaimana sahabat Kompas? Yakin nggak pemerintahan Prabowo Gibran mampu mewujudkannya? Share di kolom komentar ya. Salam!